Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam anugerahnya. Bersama-sama kita menikmati kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih karuniakan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati dalam hidup ini. Pagi yang baik ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Biar firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kesanggupan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kesanggupan Tuhan. Mari kita perhatikan Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat betapa Tuhan itu Allah yang dahsyat. Betapa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang hebat. Dia maha kuasa. Dia berdaulat penuh di dalam kehidupan orang percaya. Khususnya kepada orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu kesulitan mereka. Tuhan tahu kesusahan mereka. Tuhan tahu penderitaan yang sedang mereka alami saat itu. Tetapi ada janji Tuhan bagi mereka. Orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Bahwa Tuhan akan membuka dan tidak ada yang dapat menutup. Tuhan akan menutup dan tidak ada yang dapat membuka. Bicara tentang otoritas Tuhan yang luar biasa, yang ingin Tuhan lakukan kepada umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa kita semua rindu mengalami hal yang sama seperti orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Kita rindu mengalami ketika kita punya masalah, pergumulan, kesusahan, kesulitan, tantangan, bahkan mungkin seolah-olah ada jalan yang tertutup, pintu yang terkunci. Kita rindu melihat kekuasaan Tuhan dinyatakan, di mana Tuhan membuka pintu, Tuhan membuka jalan bagi setiap tantangan, pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar bersama-sama mengapa Tuhan berkata kepada orang-orang percaya yang ada di Philadelphia, Tuhan akan membuka pintu dan tidak ada yang dapat menutup. Tuhan akan apa? Menutup dan tidak ada yang dapat membuka. Hal yang pertama yang kita lihat pagi hari ini, karena apa? Karena orang-orang percaya yang ada di Philadelphia, mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dengan jelas, di dalam ayat yang ke-8 bagian A di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Orang-orang percaya yang ada di Philadelphia sama seperti saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang apa? Penuh dengan kekurangan, ketidakberdayaan. Kekuatan mereka kecil dalam terjemahan yang lain. Mereka menyadari itu sebabnya apa? Mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan yang apa? Tiada terbatas. Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang heran. Itu yang mereka andalkan di dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Tuhan berkata kepada mereka, aku akan membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan
Yaitu andalkan Tuhan yang tiada terbatas dalam hidup ini. Andalkan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar di dalam hidup ini. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaran, jangan engkau merasa hebat, tapi andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Yesaya 40, di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 dan 29 berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan ini Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan kekuatan kepada yang tiada berdaya, menambah semangat kepada yang lelah, letih, lesu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, hal pertama, andalkan Tuhan. Tuhan yang tiada terbatas, andalkan Dia. Maka Dia akan membuka pintu, membuka jalan bagi setiap jalan, bagi setiap pintu yang tertutup, yang mungkin sedang kita hadapi hari ini. Yang kedua, hal yang kedua yaitu kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-8. Bagian B di sana dikatakan, namun engkau menuruti firman-Ku. Yang kedua apa? Turuti firman Tuhan. Kalau kita melihat jalan terbuka, pintu terbuka di dalam hidup ini, kalau kita melihat solusi dari Tuhan di dalam setiap pergumulan, setiap masalah dalam hidup ini, lakukan firman Tuhan. Turuti firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tanpa kita melakukan firman Tuhan, tanpa kita menuruti firman Tuhan, maka apa? Tuhan akan apa? Mengulur waktu untuk menolong kita. Tapi kalau kita belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, percayalah, Tuhan itu akan membuka jalan. Tuhan itu akan membuka pintu bagi kita, akan menolong kita, memberikan solusi bagi setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Orang-orang percaya yang ada di Philadelphia, mereka apa? Adalah pribadi-pribadi umat Tuhan yang apa? Menuruti firman Tuhan. Itu sebabnya apa? Tuhan berkata, aku telah membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Karena mereka melakukan firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 2 dan 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita mau belajar melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil segala yang kita kerjakan. Tuhan pasti buat berhasil apa yang kita upayakan dalam hidup ini. Tuhan pasti buka jalan dalam segala hal yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat di dalam hidup kami. Ajar kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam hari dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.